Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan ya. Kita belajar kitab Yosua seri yang kelima, tapi masih di Yosua pasal yang kedua ya. Kalau dibilang sudah 1 tahun belum belajar ya, nggak 1 tahun ya, sebetulnya hanya beberapa minggu ya. Masih ingat kata kunci kitab Yosua apa? Kepemilikan ya, possession ya, ingat ya. Kepemilikan sebagian tanah Kanaan, karena sebelah timur sudah dimiliki oleh mereka semuanya itu. Ayo kita baca ayat kuncinya, Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Ingat ya, kita masih di persiapan awal. Jadi persiapan awal itu bicara Yosua pasal 1 sampai pasal 5. Kita masih di Yosua pasal 2 minggu lalu. Pertemuan terakhir kita ayat 1 sampai ayat 7 ya. Sekarang ayo kita baca ayat 8 sampai ayat 11. 2, 3. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Saya mengingatkan saudara kembali ya, ini pasal 2 itu bicara tentang memata-matai Yeriko. Yosua mengirim dua mata-mata ya, menugaskan, lalu mereka bertemu dengan Rahab, pelacur itu. Dan sang pelacur itu, Rahab orang kafir itu, memberikan perlindungan kepada dua mata-mata yang datang ke rumah bordelnya ini. Nah, sekarang kita lihat bagian yang ketiga, ada informasi intelijen. Ingat ya, dua mata-mata itu mau cari info di mana bentengnya, di mana menara jaganya, di mana sumber airnya, di mana amunisi perlengkapan perang mereka, di mana menara jaga yang didirikan. Tapi mereka sekarang dapat informasi yang sangat berharga untuk menaklukkan kota Yeriko ini. Nah, di sini mulai terjadi pembicaraan yang luar biasa, yang berharga untuk dua pihak. Pihak yang pertama mata-mata, pihak yang kedua Rahab itu sendiri. Saya mengingatkan saudara, pertemuan yang terakhir, utusan Raja Ahab, pasukan-pasukannya diutus datang ke rumah bordil, rumah pelacurannya si Rahab, tanya di mana dua mata-mata itu. Rahab menipu, berbohong. Oh, sudah pergi, cepat kamu kejar di sana. Itulah latar belakangnya yang terakhir yang kita pelajari. Lalu Rahab naik ke atas soto, atap flat ya, atap datar, menemui mata-mata yang disembunyikan di batang-batang rami itu. Nah, bagi Rahab, nah sekarang dia siap untuk menyatakan imannya. Ingat ya, Rahab ini siapa? Pelacur. Tapi lebih dari itu dia orang kafir, tidak kenal Tuhan. Dia sekarang menyatakan imannya. Pertama, dia mengungkapkan bahwa aku percaya Tuhan Allah orang Israel. Allah
Allahmu akan memberikan tanah ini kepada orang Israel. Meskipun kenyataannya sekarang orang Israel belum menyeberang, masih di seberang sungai, masih di sebelah sana, masih di daerah Moab. Tapi informasi intelijen dari Rahab ini itu penting sekali. Seolah-olah ini mewakili seluruh orang Kanaan. Penaklukan sudah berakhir. Kenapa? Moralnya orang Kanaan sudah down. Yang kedua, Rahab mengungkapkan kepada mata-mata informasi yang tidak ternilai ya. Kenapa? Kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan seluruh penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Kira-kira saudara bisa lihat ya, kayak paling gampang ya, baru saja Piala Dunia, tanding. Lalu moralitasnya pemain lawan itu kayak apa? Lagi up atau lagi down? Seperti itu. Nah, di satu sisi Allah sebetulnya sudah bicara kepada orang Israel sebelumnya. Mereka takut. Dan sekarang diteguhkan oleh orang asli sana di situ. Ingat ya, tujuan utama misi mata-mata itu menilai moralnya musuh itu. Nah, bayangkan ya, dua mata-mata di atas soto dengar cerita itu. Wah, hatinya itu kalau kita bilang menggelegak ya. Wow, meluap-luap seperti itu. Dipertegas sama Rahab ya. Kuasa Allah orang Israel yang sudah membelah Laut Merah 40 tahun yang lalu. Dia dengar cerita 40 tahun lalu ketika mereka melintasi Laut Teberau, orang Israel berjalan di tengah-tengah tanah kering. Nah, kalau mau lihat dari luar angkasa, ini Laut Merah saudara ya. Nggak tahu yang di ujung, nggak tahu yang di tengah. Ini sekarang jurusannya yang di ujung itu terusan Suez. Tapi kapal perang, kapal induk bisa lewat tempat ini. Nah, bayangkan laut sebesar ini yang di seberang itu. Dan ingat ya, catatan Alkitab lautannya cukup dalam. Karena ada beberapa orang berusaha untuk menurunkan. Lautnya nggak terlalu dalam. Kalau nggak terlalu dalam, bagaimana bagaimana Firaun dengan tentaranya tenggelam dan binasa. Itu cukup dalam. Satu fakta lagi yang membuat orang Kanaan lemes, bicara tentang kerajaan Sihon dan Og. Itu negara tetangga mereka. Orang Israel mengalahkan Sihon dan Og, raja-raja perkasa orang Amori di sebelah timur sungai Yordan, dan kisah ini mengerikan buat mereka. Kenapa? Pelan-pelan ya. Ini pernah kita bahas ya. 40 tahun yang lalu Musa berpikir, ayo kita masuk dari sini. Makanya berhenti di Kades Barnea. Kirim 12 mata-mata. Tapi 40 tahun kemudian Yosua berubah, masuk lewat timur. Dan di sini yang terjadi adalah Og Raja Basan intercept, dicegat. Nah, Og Raja Basan itu raksasa. Wow. Nah, bayangkan ya, wilayah sebelah sini, Kanaan di sini, mendengar ikon raja raksasa dikalahkan sama orang Israel. Wow, nggak mungkin kita bisa menang seperti itu. Jadi ini wilayah orang Israel dari Gunung Hermon sampai Sungai Arnon sudah dikuasain. Nah, sekarang sedikit saya keluarkan lagi kalau sudah masih ingat ya, sarkofagus. Tapi dalam bahasa Indonesia ranjang. Sebetulnya itu sarkofagus ya. Nah, lebarnya dikatakan di sini 9 hasta, panjangnya, lebarnya 4 hasta. Itu 2 kali 4,5 meter. Kalau peti mati sarkofagus, nah sarkofagus itu peti mati ya. Ini kayak gini, namanya sarkofagus. Ini arkeologi sarkofagus. Ya, kira-kira 2500 sebelum Masehi. Ini ukurannya cuman, lihat ya, tidak sampai 1,5 meter. Lebarnya 1,30, panjangnya 2,3. Berarti kira-kira dipotong batu-batunya, orangnya paling banter 180 lah. Ini kira-kira seperti itu. Atau 160 sampai 180.
Nah kalau sarkofagusnya panjangnya 4,5 meter, berarti kita tahu orangnya berapa. Raja yang disebut raja itu seperti ini. Ini sarkofagus yang disimpan di Louvre di museum di Paris ya. Sama aja, lihat ya ukurannya. Cuma enggak sampai 1 meter, panjangnya 2,6, lebarnya tingginya 1,2. Ini sarkofagus Wenner ya. Lihat ukurannya. Tidak ada yang melebihi 4 meter. Jadi pahami ya, Rahab itu ngeri, orang kanan ngeri. Israel melawan raja raksasa, menang. Dua kisah yang mengerikan ini. Sekarang Allah Tuhan yang mimpin orang Israel mendekati wilayah Kanan, mau nyebrang. Mau gimana pun mereka nggak bisa menang. Yang ketiga, Rahab, yang penting. Rahab si musuh, orang kafir, pelacur, dia mulai menyatakan imannya. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan bumi di bawah. Ini pertobatannya si Rahab. Dia jadi orang percaya. Nah, sekarang saya ajak saudara ya, timeline. Kalau dilihat gimana proses imannya Rahab itu luar biasa ya. Lihat ya, peristiwa Laut Teberau 40 tahun yang lalu yang dia dengar. Mana ada pelacur, maaf ya, umurnya 40 tahun, laku enggak? Enggak laku. Berarti Rahab lahir sesudahnya. Imannya didasarkan pada apa yang didengarnya. Waktu orang Israel nyebrang Laut Teberau. Lalu di masa hidupnya dia dengar Raja Sihon dan Og, raja raksasa dikalahkan, ditaklukkan. Salah tulis itu, penakluk lah, salah tulis itu. Nah sekarang dengan di hadapan dua mata-mata, Rahab mulai menyatakan imannya. Aku percaya sama Allahmu. Makanya Ibrani pasal 11, kalau saudara masih ingat khotbah saya 3 tahun lalu, imannya Rahab itu seperti apa. Makanya imannya sungguh luar biasa ya. Nah menanggapi 2 fakta yang Rahab terima, lihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa dulu dan yang dia dengar, yang dia tahu, dia beriman akan kekuatan dan belas kasihannya Tuhan. Allahmu itu Allah pemilik langit di atas, surga di atas, dan bumi di bawah. Dan imannya itu yang menyelamatkan dia. Tapi Ibrani menyoroti imannya dari apa yang dilakukan ketika dia menerima 2 mata-mata. Makanya ini yang menarik ya. Iman kalau dalam kitab Yosua dilihat dari perkataannya itu, pengakuannya sama Tuhan. Tapi Ibrani melihat dari perbuatannya. Ingat ya, perbuatan itu didasarkan kepada imannya. Ingat ya, makanya disebut iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatannya didasarkan kepada iman. Dia berbuat iman karena dasarnya kepada imannya yang dia lakukan. Nah, sekarang dilema. Sekarang sudah bayangkan sang mata-mata, 2 mata-mata. Baru saja dia dengar di bawah, oh 2 mata-mata itu pergi. Bohong kan? Sekarang cerita sama mereka. Saudara percaya apa enggak? Susah kan? Yang bohong ini siapa? Pelacur. Pelacurnya apa? Jago bohong. Yang ketiga, orang kafir. Bisa dipercaya enggak? Nah pertanyaan lagi, bagaimana Rahab punya iman yang luar biasa, tapi dia masih praktik jadi pelacur? Ingat ya, sesudah dia terima mata-mata, mata-mata itu pergi, dia kan tobat kan? Tapi dia masih praktek jadi pelacur. Nah ini pertanyaan banyak ya. Jadi makanya kalau sudah belajar Alkitab seperti ini banyak pertanyaan ya. Orang beriman kan harus berhenti berdosa dan berubah standar hidupnya. Ingat ya, ini jawabannya. Kedewasaan spiritual rohani itu bertahap, tidak instan. Ya,
Kok bisa gitu Pak? Tak kasih contoh yang paling gampang. Kita suka nyanyi Amazing Grace, sangat besar anugerahnya. Itu lagu yang ngetop itu. Siapa yang ngarang? John Newton. Saya pernah khotbah itu kalau saudara masih ingat. Ini apa? Nisannya tertulis begini. John Newton, pendeta dulu kafir, tidak bersusila, tuan dari budak belian di Afrika. Dia jual beli budak. Oleh anugerah Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus, dia tenggelam, diselamatkan, diampuni, dipulihkan, dilindungi, ditunjuk untuk mengabarkan Injil yang dahulu tidak dimusnahkannya. Tapi ingat catatan sejarah, sesudah diselamatkan, ngarang pujian yang terkenal Amazing Grace yang dinyanyikan gereja sampai sekarang, dia masih jual beli dagang manusia. Makanya diproses Tuhan, dibiarkan ditangkap dihukum, diproses Tuhan, akhirnya menyerah jadi pendeta, penginjil. Itu prosesnya. Jadi kalau kita bisa melihat ya, gak tobat ini, belum tobat orang ini. Nah, dia percaya, tapi Tuhan memproses dia seperti itu. Oke, ayo kita baca selanjutnya. 2, 3. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan kami dari maut. Nah, Rahab membuat perjanjian sekarang. Dia tunjukkan imannya, tidak hanya melindungi mata-mata, tapi dia sekarang lagi mikir, keluarga besarku. Tapi itu dilema loh saudara ya. Dia cari pembebasan fisik keluarganya, kepingin jadi anggota bagian umat Allah, dan Allah terima. Karena Rahab ini jadi buyutnya Raja Daud. Jadi Raja Daud itu punya buyut pelacur namanya Rahab itu. Tapi yang paling susah adalah satu sekarang pertanyaannya. Kira-kira pelacur yang sudah nakal, menjual diri bertahun-tahun, lalu ngajak keluarganya. Kira-kira keluarganya mau apa enggak? Makanya kalau keluarganya mau terima, yaitu iman lagi. Tapi kalau keluarganya, maaf ya, saya bicara kasar loh ya. Kok ini dewi balon loh, ngajak-ngajak, betul enggak? Maaf, saya bicara kasar itu, kasar sekali. Nah itu sesuatu yang sukar sekali. Rahab imannya tidak mau diperbudak. Oh bukan oleh penyembahan berhala lagi, ingat ya, tidak mau menyembah berhala lagi. Nah, dewa yang paling besar orang Kanaan itu namanya Baal. Baal kan itu kalau di Indonesia kan Dewi Sri, Dewi Padi itu. Dan Baal itu kan suka minta anak bayi yang dikorbankan seperti itu. Rahab masih terus kejar dengan hati-hati ya. Dia paksa, dia tekan mata-mata, ayo buat perjanjian. Ada satu kata Ibrani yang dipakai oleh Rahab. Lihat di sini. Di atas suatu rumah itu dia bikin perjanjian. Sekarang kamu harus bersumpah. Demi Tuhan, karena aku telah berlaku ramah. Nah, pakai kata Ibrani namanya Hesed. Kamu juga harus Hesed sama keluargaku. Lalu diturunkan. Saya tidak keluarkan rumahnya dan itu nanti di pasal 6 ya. Nah, kata Hesed itu, kamu harus perjanjiannya Hesed, berlaku ramah. Itu dipakai 250 kali dalam Alkitab PL ya. Tidak bisa diterjemahkan satu kata, dua kata. Karena keterbatasan bahasa kita ya. Hesed itu idenya banyak ini. Kasih, kesetiaan, kasih yang tidak pernah gagal, kasih yang setia, kasih yang teguh. Di satu sisi Hesed itu ada perasaan yang dalam. Teguh, setia, tahan uji, kokoh, tabah,
berdasarkan janji dan kesepakatan. Makanya bahasa Indonesia susah terjemahkannya. Hanya dikasih kata ramah. Makanya perlu diterangkan itu. Ini adalah kata kunci dari perjanjiannya si Rahab itu. Kalau di Alkitab, hesed ini lebih banyak dipakai ketika Allah berlaku ramah, ketika Allah bermurah hati, ketika Allah menyatakan kasih sayangnya kepada manusia. Makanya ini hubungan intim antara Allah dengan manusia. Makanya disebut selalu sebagai perjanjian ya. I will, aku akan. Idenya bukan kebaikan, idenya kesetiaan. Makanya ketika mulai dengar kata hesed itu, wow, keren juga ya. Bayangkan ya, ini orang kafir, dia pakai kata itu seperti itu. Ayo kita baca ayat 14. 2, 3. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kami jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Nah, sekarang tanggapan mata-mata itu langsung dan tegas. Yang pertama, jaminannya nyawa kami. Karena kamu sudah mempertaruhkan nyawamu buat kami. Ini orang tua Tionghoa bilang cengli ya. Ya, kamu sudah beri, aku sudah beri. Oke. Yang kedua, Rahab melibatkan Tuhan. Mereka juga melibatkan Tuhan. Apabila Tuhan memberikan negeri ini, kami tepatin. Dengan syaratnya, kamu harus jujur. Kenapa? Karena mereka lihat, ini tukang bojo ya. Jangan bocorkan misi ini. Jadi yang saya temukan perjanjiannya ya, Rahab minta hesed. Mereka bilang, kami kasih hesed. Tapi bahasa Indonesia menerjemahkan terima kasih. Makanya hesed ini satu kata yang bisa punya puluhan arti. Bapak Ibu Saudara, sekarang saya bawa lebih jauh lagi perjanjian baru. Makanya pesan Injil di perjanjian baru, tindakan pengampunan keselamatan Allah dalam Yesus itu berakar di hesed di perjanjian lama ini. Makanya saya melihat keselamatannya si Rahab ini kuat sekali tuh. Makanya dia dipakai sebagai contoh dalam kitab Ibrani. Keren sekali tuh. Ayo kita baca ayat 15. 2, 3. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu terletak pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalanan. Berhenti dulu. Pegunungannya tidak saya keluarkan gambarnya. Minggu depan saya keluarkan gambarnya ya, supaya bisa jelas. Terus ayat 17. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tari dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu dan ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah, tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Jadi saat mata-mata mau pergi, mata-mata itu ingat ya, meyakinkan Rahab kembali.
Dia ulangi perjanjiannya, memperbesar persyaratan, kamu harus patuh. Di satu sisi meyakinkan si Rahab juga ya. Pertama, mereka kan mau diturunkan sama tali kirmisi, tali yang warna merah. Pakai tali ini, kami hafal tali ini. Nah, karena posisinya Rahab ada di tembok kota, nanti di pasal 6 saya terangkan rumahnya ya, seperti itu ya. Nah, persyaratan tambahan sekarang. Nah ini, tali itu warna merah, makanya ketika nanti lewat berbaris mengelilingi kota, tentara sekali. Ya, paling jelas seperti itu. Rumahnya ditandai jelas, karena kalau ada tentara Israel gimana pun ganasnya pertempuran nanti mau dibunuh, tidak bisa dilanggar seperti itu. Saya rasa 2 orang ini yang diutus oleh Yosua nanti cepat selamatkan keluarga ini. Ya, waktu peristiwa tembok Yeriko itu. Nah, syarat yang kedua, Rahab sama keluarganya tetap tinggal, jangan keluar selama perang. Kalau keluar, tanggung sendiri. Dan akhirnya mata-mata itu kembali menegaskan, jangan bongkar misi kami. Jadi Rahab harus tunggu, tidak boleh ngomong sampai orang Israel meruntuhkan tembok Yeriko itu. Maaf ya, jangan tersinggung para wanita. Wanita itu paling tidak betah kalau tidak ngomong, saudara ya. Wah, kepengen ngomong seperti itu. Tapi luar biasa bisa ditahan itu. Oke, kita baca selanjutnya. 2, 3. Perempuan itu berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepaskannya lah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikat tali kirmisi itu pada jendela. Rahab setuju. Pergi, 2 mata-mata, talinya digantung. Kenapa mulai saat itu? Supaya tidak dicurigai. Mungkin Rahab langsung malam itu ya, dipanggil satu-satu, diajak ngomong satu-satu. Sekarang pintu rumah yang menuju kepada maut itu, kalau saudara baca di Amsal pasal 5 atau pasal 7 ya, pintunya perempuan nakal itu pintunya menuju kepada maut, neraka. Sekarang pintu ke sorga, saudara. Serius itu ya. Saya rasa kalau dirubah khotbahnya, pintu neraka dirubah jadi pintu sorga, yaitu rumahnya si Rahab itu. Yeriko saat itu dikelilingi 2 tembok. Nanti pasal 6 saya terangkan ya. Ya. Dan kemungkinan rumah Rahab itu antara tembok 1 dan tembok 2, tembok luar. Ada kayu dibangun di situ. Kenapa? Karena kota itu benteng dan sempit sekali. Jangan kalau saudara ada kesempatan pergi ke Yeriko, ya, saya senang ya pergi ke sana, tidak sebesar sekarang ini. Karena kotanya itu kota benteng yang berputar saja. Ya, pasal 6 ya pernah saya keluarkan nih kalau saudara masih ingat ya. Jadi begitu sempitnya kota itu dilapisi 2 tembok. Makanya rumah Rahab itu bagian yang di luar itu seperti itu. Ayo kita teruskan. 2, 3. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari gunung lalu menyeberang sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar terhadap kita. Ingat ya, dua spion turun dengan hati-hati malam di tengah kegelapan ya. Pasti tahu ya, nggak bisa keluar lewat pintu gerbang, ketahuan pasti. Oh ternyata gambarnya di sini. Hari ini saya menyelesaikan seri yang ini seri 5 ya, seri 6 sudah selesai hari ini. Nah ini, kalau sudah lihat ya, nah ini. Jadi kalau topografi ini saya ambil dari Google Earth. Jadi karena kepingin tahu di mana sih pegunungan. Jadi ini kota ini bentengnya tuh di sini.
Jadi, nah kurang lebih 8 kilo di sebelah barat Jeriko ada tebing batu kapur. Lihat ini. Tingginya hampir setengah kilo. Banyak sarang lebah di situ. Kemungkinan lari bersembunyi, dua spion sembunyi di sini. Jadi cukup luas ya. Ingat ya, sebentar. Sungai Yordan itu di selatan. Di bawahnya ya. Di timurnya. Tapi lari ke barat. Jadi dikecoh seperti itu. Mau ketahuan mungkin di sana lari ke sini karena tempatnya luas seperti itu. Di tengah kegelapan dari gini nyebrang. Balik lagi ke Sitim. Wah ini betul-betul film spionase ya. Lalu melaporkan, laporannya sederhana. Kita baca, 2, 3. Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Beda sekali. 30 tahun yang lalu di Kades Barnea, Musa mengutus 12 mata-mata, 10 mata-mata berkata, kita enggak bisa, kita enggak bisa. Mereka lebih kuat, raksasa-raksasa. Tapi 2 mata-mata itu berkata, kita bisa dalam nama Yesus. Oke, saya mau tutup. Apa penerapan buat kita? Bisa dipahami ya? Imannya besar atau imannya kecil? Di gereja ngomongnya iman besar, tapi di kenyataan imannya menciut. Oke, ada seorang mayor Harold Kushner. Dia lagi ikut perang di Vietnam. Tahun berapa ya? 50, 60 sampai tahun 70 Pak ya, selesai berhenti ya. Dia ditangkap, dipenjara sama Vietcong selama 5 tahun. Lalu dia cerita ada seorang prajurit Amerika Serikat marinir umur 24 tahun. Tidak tahan disiksa. Lalu buat kesepakatan dengan tentara musuh Vietcong. Karena apa? Karena tentara Vietcong berkata, kalau kamu setuju kerjasama, imbalannya kamu akan dilepaskan. Karena dia tahan disiksa, marinir itu setuju. Berarti mengkhianati negara ya. Wah, dia jadi model sekarang. Apapun yang disuruh sama tentara Vietcong dia lakukan. Wah, semua di penjara itu dia yang mimpin, dia dapat dapat makanan yang bagus, dapat semuanya yang bagus. Lama-lama dia tahu sadar, tidak mungkin dia dilepaskan. Tentara Vietcong bohong sama dia. Sekarang apa yang terjadi? Marinir yang 24 tahun itu harapannya kerjasama, dilepaskan dari penjara, dia pulang ke Amerika. Tapi karena dia tahu dibohongin, Mayor Harold Kushner ini dia cerita, marinir ini seperti jadi zombie. Tidak mau melakukan apapun, kalau bahasa kita malas lapo-lapo. Nggak mau kerja, nggak mau makan, hilang semangat, dikasih makanan istimewa, semuanya ditolak. Kerjanya cuma satu, berbaring. Dan maaf, ngisep ibu jarinya. Beberapa minggu harapan mati membuat prajurit ini mati. Mayor ini dia simpulkan satu hal. Keputusasaan. Keputusasaan itu yang membunuh. Hari ini kita belajarkan gimana imannya Rahab, gimana imannya 2 mata-mata, gimana imannya Yosua, gimana iman orang-orang yang dipenjara. Iman pengharapan itu yang menghidupkan kita. Amin. Keputusasaan itu akan membunuh kita. Pilih mana? Iman atau putus asa?